Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita terus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan nikmatnya Allah masih memberikan kita kesempatan untuk belajar bersama melalui channel ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Salat adalah salah satu ibadah yang wajib dilakukan setiap hari guna mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melaksanakan salat dengan ikhlas, maka Allah memasukkannya ke dalam surga. Namun mereka yang tidak melaksanakannya akan masuk ke dalam neraka. Meskipun demikian, terdapat kasus di mana seseorang melaksanakan sholat selama puluhan tahun namun tetap masuk neraka. Ada contoh kisah seorang ulama bernama Abu bin Hashim. Setiap harinya dia dengan tekun melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat malam, khususnya sholat tahajud. Abu bin Hashim tidak pernah mengabaikan sholat tahajud selama puluhan tahun. Bahkan ketika semua orang lain tertidur di malam hari, dia bangun dan dengan segera berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud serta berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Suatu hari ketika Abu bin Hashim hendak berwudu untuk melaksanakan sholat tahajud, dia terkejut dengan kehadiran makhluk yang duduk di dekat sumurnya. Dengan rasa ingin tahu, Abu bin Hashim bertanya, "Hamba Allah, siapakah engkau?" Dengan senyuman, makhluk tersebut menjawab, "Aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah." Keberadaan malaikat tersebut membuat Abu bin Hashim terkejut dan merasa bangga. Dia lalu bertanya, "Apa yang sedang engkau lakukan di sini?" Malaikat tersebut menjawab, "Aku diutus untuk mencari hamba yang mencintai Allah." Malaikat tersebut memegang sebuah kitab yang tebal. Abu bin Hashim penasaran dan bertanya, "Wahai malaikat, apa isi dari kitab yang engkau bawa?" Malaikat itu menjawab, "Ini adalah kumpulan nama-nama hamba yang mencintai Allah." Mendengar jawaban malaikat tersebut, Abu bin Hashim berharap namanya terdapat di dalam kitab tersebut. Oleh karena itu, dia bertanya kepada malaikat, "Apakah namaku tercantum di dalamnya?" Abu bin Hashim mengira bahwa namanya akan ada di dalam kitab itu, mengingat betapa istiqomahnya ia dalam melaksanakan sholat tahajud setiap malam serta berdoa dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat itu membuka kitabnya dan mencari, namun nyatanya nama Abu bin Hashim tidak tertera di dalamnya. Abu bin Hashim tidak percaya, jadi dia meminta malaikat untuk mencarikannya sekali lagi. "Benar, namamu tidak terdapat di dalam kitab ini," kata malaikat tersebut. Mendengar itu, Abu bin Hashim gemetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis, merasa rugi karena selama ini dia telah tekun bangun setiap malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan berdoa, namun namanya tidak termasuk dalam golongan hamba-hamba yang mencintai Allah. Melihat keadaan itu, malaikat tersebut berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukan berarti aku tidak tahu bahwa engkau bangun setiap malam saat orang lain sedang tidur. Engkau berwudu dan merasakan kedinginan ketika orang lain terlelap dalam tidurnya. Akan tetapi, tangan-tanganku dilarang Allah untuk menuliskan namamu." "Mengapa demikian?" tanya Abu bin Hashim kepada malaikat. Malaikat itu menjawab, "Engkau memang berdoa dan berserah diri kepada Allah, tapi engkau memperlihatkannya dengan bangga kepada semua orang. Engkau sibuk beribadah dan hanya memikirkan dirimu sendiri.
engkau tidak melihat ke kanan atau ke kiri di mana ada orang yang sakit atau kelaparan. Bagaimana mungkin engkau menjadi hamba yang mencintai Allah jika engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba ciptaan Allah? Abu bin Hashim seperti tersambar petir di siang bolong. Dia tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak hanya melibatkan Allah semata, tetapi juga melibatkan kerjasama dengan sesama manusia dan alam. Sahabat beriman yang dikasihi oleh Allah, ternyata ibadah sebaik apapun, jika niatnya adalah untuk memamerkan diri dan tidak peduli dengan penderitaan di sekitarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membencinya. Banyak kisah dan hadis Rasulullah yang menunjukkan bahwa keikhlasan ibadah tidak cukup. Jika seseorang kenyang dengan harta, sementara tetangganya kelaparan dan dalam kesulitan, maka orang tersebut akan masuk neraka. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang berharga ini. Perbaikilah niat kita. Janganlah kita rajin beribadah hanya untuk memamerkan diri sebagai orang yang rajin beribadah. Janganlah kita melaksanakan ibadah hanya karena janji surga semata, melainkan lakukanlah segala sesuatu ibadah dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.